Thank you, Fawaz. I'm here at SMA Negeri 1 Banjar. Many schools continue using online class because they are flexible and safe. However, some students find it difficult to stay focused. Let's hear from teachers about their experience. Good afternoon, Ma'am Lilis. Thank you for taking the time to talk with us. We'd like to know your opinion about online learning after the pandemic. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, apakah pembelajaran daring setelah pandemi masih efektif dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka? Mengapa? Oke, pertanyaannya kan apakah pembelajaran daring lebih efektif daripada tatap muka di masa Setelah pandemi. Nggak salah pertanyaannya. Justru kalau setelah pandemi itu, ya, yang paling efektif adalah tatap muka, bukan pembelajaran daring. Tapi kalau pada masa pandemi, berarti yang efektif itu adalah pembelajaran daring. Ya, kenapa? Karena kan selama yang namanya pembelajaran daring itu tidak bisa semua terpenuhi dalam proses pembelajaran. Banyak hal yang memang menjadi kendala di dalam proses pembelajaran daring. Dan itu terjadi ketika masa pandemi. Tapi mau tidak mau tetap itu harus dilaksanakan. Kenapa? Karena kan salah satu upaya terselenggaranya atau terlaksananya pembelajaran di masa pandemi yaitu dengan pembelajaran daring, gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah efektif ketika setelah pandemi pembelajaran daring, menurut Ibu yang paling efektif setelah pandemi adalah pembelajaran tatap muka. Pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan yang Ibu hadapi dalam menjaga keaktifan dan motivasi siswa selama pembelajaran daring setelah pandemi? Nah, kalau setelah pandemi itu kan tidak semua guru melaksanakan pembelajaran daring. Semua guru pasti akan tatap muka kalau setelah pandemi. Ini pertanyaannya harus jelas dulu loh, Nak, gini. Ya, kalau pandemi itu jelas pembelajarannya daring. Kalau setelah pandemi berarti tatap muka. Jadi efektif pembelajaran tatap muka itu adalah sangat jelas ketika setelah pandemi. Nah, pada saat pandemi, pembelajaran daring itu banyak sekali kendalanya, Nak, terutama dari faktor anaknya. Ya kan? Kenapa? Banyak sekali, Nak, dari internalnya misalnya tidak ada motivasi belajarnya, terus banyak lagi misalnya karena tadi, Nak, yang namanya belajar di rumah tidak ada yang mengamati, tidak ada yang memantau, belajar sendiri di hadapan dengan laptop dan sebagainya, itu kan tidak menjadi satu motivasi untuk ikut di dalam kegiatan pembelajaran. Beda kalau tatap muka. Kalau tatap muka dipaksa untuk ada di kelas, dipaksa untuk mengikuti proses pembelajaran. Kalau dalam daring kan apa yang terjadi, Nak? Laptop, anaknya bagaimana? Tidur, karena tidak ada keinginan untuk mengikuti proses pembelajaran daring, gitu ya. Jadi kalau ditanya tadi faktor apa saja yang menjadi kendala, satu dari siswanya ada, dua keterbatasan, baik itu dari kami guru juga ketika menggunakan alat bantu secara teknologi, karena yang namanya pembelajaran daring itu kan menggunakan media teknologi ya, gitu. Jadi semua guru kan dituntut untuk harus bisa bagaimana menyesuaikan itu sehingga pembelajaran daring itu bisa terlaksana, dan itu menjadi salah satu kendala juga bagi guru yang tadi, kalau gaptek itu kan guru sulit untuk mengikuti proses pembelajaran secara daring, kecuali yang daringnya mungkin sekarang bisa dengan kayak Google Classroom. Itu kan masih bisa dipakai ya, sekarang pun masih bisa dipakai. Itu adalah sebagai upaya untuk mengganti kegiatan pembelajaran yang tatap muka tapi tidak bisa diselesaikan. Artinya bisa melalui proses daring, melalui Google Classroom. Itu kan masih bisa ya, sampai sekarang kan masih bisa digunakan, dan itu akan efektifnya ada. Efektifnya ada untuk apa? Untuk tadi mengganti proses
pembelajaran yang tatap muka tidak bisa terlaksana dan harus secara daring. Misalnya kemarin ketika kelas 12 ujian TKA, anak-anak kelas 10, 11 itu kan tidak ada proses pembelajaran di sekolah. Artinya diganti dengan pembelajaran daring. Nah, itu juga kan salah satu untuk mengefektifkan proses kegiatan pembelajaran. Nah, itu bisa jadi catatan tadi ya, apakah efektif atau tidak gitu. Jadi dilihat daripada situasi dan kondisi yang saat itu dibutuhkan. Salah satu contohnya kemarin kelas 12 ujian, kelas 11 sama kelas 10 berarti belajar di rumah melalui pembelajaran secara daring. Bisa melalui classroom, bisa juga melalui Zoom gitu. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara sekolah atau guru memastikan bahwa tujuan pembelajaran tetap tercapai meskipun dilakukan secara daring? Nah, itu tadi kembali lagi bahwa banyak cara sebetulnya, banyak cara untuk terlaksananya proses pembelajaran, apalagi di situasi yang tadi misalnya ada yang urgen ya, kalau yang urgen kan tidak ada tatap muka berarti diganti dengan pembelajaran daring. Itu sah-sah saja ya, sah-sah saja, dan itu adalah merupakan satu upaya untuk bisa terlaksananya proses pembelajaran gitu ya. Jadi contohnya tadi kan yang tadi bisa dimengerti contoh yang tadi ketika kelas 12 TKA, anak-anak kelas 10 11 berarti daring. Ibu juga kan demikian ya. Cuma tidak daring secara full. Tidak Zoom, enggak Ibu. Cuma lewat classroom atau bisa melalui media sosial lainnya, misalnya melalui WhatsApp. Itu kan pembelajaran daring juga sama gitu. Ya, yang penting tujuan pembelajaran tercapai, tujuan pembelajaran terlaksana, anak-anak bisa belajar dengan target yang sudah ditetapkan di dalam kurikulum masing-masing gitu. Thank you for your opinion, Mom Lilis. That's the report from SMA Negeri 1 Banjar.